Recording in progress. Siapa memuji Tuhan, amin. Kasih salam dulu kiri kanan, katakan Tuhan kita Yesus dahsyat. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Amin. Satu hati kita berdoa, Bapa, kami bersyukur kami ada di sini hendak memuji, memuliakan, menyembah-Mu. Kami percaya sukacita-Mu mengalir di tengah kami, urapan-Mu turun di tengah kami. Kami bersukacita memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Amin. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ku berbahagia, ya, yakin teguh. Untuk di atas sama-sama Yesus, Yesus abadi, kepunyaanku. Lihat, katakan, aku warisnya. Amin. Ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, ku berbahagia, ku berbahagia. Ayo tepuk tangan sama-sama. Ditebus, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku. Oh, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, ayo lambaikan tangan sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayo tepuk tangan sekali lagi. Berbahagia, ku berbahagia. Mana suaranya, suaranya? Yesus abadi, kepunyaanku. Yesus abadi, kepunyaan. Lihat kiri kananmu Bapak Ibu, katakan, aku warisnya. Tengok kiri kananmu, amin. Ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, ayo lambaikan tangan sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, amin, selamanya. Sambil kita angkat tangan, katakan memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan, katakan terus memuji Yesus sampai selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Hampiri Tuhan dengan syukur, hampiri Tuhan dengan puji, puja dan sembah kita. Makasih Tuhan. Oh.
Mari Bapak Ibu, tinggikan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku Tuhan, karya-Mu, amin, indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Angkat tangan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Ku datang Tuhan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku ya Tuhan. Katakan, karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Angkat tangan bagi Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku.
kita buka tangan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, hanya Engkau di hidup. Yesusku, Yesus, Kau terindah, Kau terindah. Selamanya, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, inilah persembahan Yesusku, katakan, untuk yang terindah, yang terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesusku, katakan, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari angkat tangan, katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang kuduslah namamu, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan yang akhir, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, yang akhir, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi. Sekali lagi, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Beri kemuliaan, tepuk tangan. Cerita sembah Dia, Boria Mata Karamaya Namo. Haleluya. Naikkan syukur Bapak Ibu, naikkan syukur bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Karapata ya rada maya rada imara maya nalamu. Haleluya. Sembah Tuhan.
naikkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Karamada karanama. Jangan ada di antara kita pribadi seorang pun yang keluar dari hadirat Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus, pusat penyembahan kita pagi hari ini. Ibadah ya Ramayana. Hambanya Bapak Nahason Citra. Karawata karamata syarara. Haleluya. Pakaramaya ranamaya ranamata. Kami mengucap syukur untuk kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami akan memampukan kami mengerti isi hati firman Tuhan. Karena kami sadar otak kami terbatas Tuhan. Kuasa-Mu akan memampukan kami untuk mengerti, dan kuasa-Mu itu juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya dengan sukacita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat 27. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Filipi pasal 1 ayat 27 dikatakan di sana, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekali lagi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ditulis pada waktu dia di penjara Roma. Kita tahu bersama Paulus kan di penjara 3 tempat, Kaisarea, Roma, dan Efesus. Nah, di penjara Roma dia ditahan 2 tahun. Dimungkinkan di sanalah Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Nah, suatu surat ditulis itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Tidak akan mungkin hanya iseng-iseng Bapak Ibu ya. Dan ternyata memang ada tujuannya. Karena jemaat Filipi rupanya ngalami tekanan, intimidasi dari luar dan dari dalam. Coba buka, kita lihat Filipi 1:28. Ini dari luar. Filipi 1:28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh, apa saudara? Lawanmu. Jadi memang diperkirakan ada tekanan, intimidasi dari luar. Ya, kita udah ngerti Bapak Ibu ya, kita orang Kristen di mana saja pasti ada masalah lah. Gereja sudah dibangun, IMB sudah jelas, ibadah masih dibubarin. Kita sudah kenyang yang seperti itu. Dari dulu memang seperti itu, sekarang juga kita masih ngalami. Jadi jemaat Filipi memang ada tekanan, intimidasi dari pihak luar jemaat Filipi, ada juga dari dalam. Nanti bisa baca Filipi 4 ayat 2. Di sana dikatakan, Ewodia dan Sintike ku nasihati. Diperkirakan 2 orang ini bikin kisruh di internal jemaat Filipi, sehingga akhirnya Paulus mesti menasihati mereka secara khusus. Nah, yang jadi poin itu gini Bapak Ibu ya, Paulus mau katakan begini, sekalipun ada masalah dari luar, dari dalam, hendaklah hidupmu tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Itu poinnya. Apapun masalah kita Bapak Ibu ya, mau dari luar, dari dalam, besar atau kecil, pastikan kau benar di mata Tuhan. Pastikan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Intinya adalah pastikan kita harus benar di mata Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun besarnya masalah kita, pastikan kita benar di mata Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi masalah, dari mana saudara tahu masalah itu adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan? Dari mana bisa tahu? Waktu kita menghadapi masalah, dari mana kita tahu masalah ini adalah ujian dari Tuhan, teguran dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan? Kebanyakan kita langsung berkata, wah saya lagi diuji. Dari mana engkau tahu itu ujian Bapak Ibu? Bisa saja itu hukuman. Ya, jarang kita berkata saya lagi dihukum. Dari mana kita bisa tahu? Gampang, lihat kondisi rohani saudara pada waktu ngalami itu. Kalau saudara lagi dekat dengan Tuhan, belajar taat, belajar hidup kudus, ada masalah, itu ujian. Ujian hanya diberikan kepada mereka yang belajar. Di sekolah ada proses belajar mengajar, pada tahun bulan-bulan tertentu dibagikan lembar ujian. Ada UAS, ada UTS. Tidak mungkin lembar ujian dibagikan kepada preman di pasar Bapak Ibu, tidak ada. Karena di sana tidak ada proses belajar mengajar. Jadi kalau saudara lagi belajar taat,
belajar hidup kudus, ada masalah, itu ujian. Tapi kalau engkau nyerempet dosa dikit-dikit, ada masalah, itu teguran. Tapi kalau engkau jauh dari firman, bahkan mungkin membenci firman dan berontak tatkala dinasihati firman Tuhan, ada masalah, itu hukuman. Jadi saudara yang tahu hari ini engkau lagi diuji, ditegur atau dihukum. Tapi firman Tuhan katakan, kembalilah hidup benar. Kalau saudara hidup benar, tatkala mengalami ujian, engkau akan naik level di angka Tuhan. Oke lah, kita kadang-kadang nyerempet dosa, kadang-kadang berontak, tapi kalau kau kembali hidup benar, engkau akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Amin. Jadi kuncinya adalah kembali hidup benar yang berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, sekarang jadi pertanyaan, hidup benar itu yang kayak apa? Karena masing-masing kita berkata, saya sudah benar kok. Nah, hari kita akan belajar seperti apakah hidup benar versi kitab Filipi. Saya temukan ada 3. Yang pertama, pola pikirnya harus benar. Pola pikirnya harus benar. Tidak kebetulan tiap pasal kitab Filipi ini, Paulus selalu mengarahkan jemaat Filipi untuk berubah pola pikirnya jadi benar. Ini ada 4 pasal Bapak Ibu ya, kita cek. Mari buka Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam apa saudara? Pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi 2 ayat yang ke-5. Kita akan cek tiap pasal. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 15. Filipi 3:15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Puncaknya Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Karena memang saudara ya, kita tidak akan bisa berubah kalau pola pikir nggak berubah. Selama pola pikir kita nggak berubah, lihat hidup kita akan gitu-gitu aja. Saya mau nanya Bapak Ibu, waktu saudara bertobat pola pikir berubah apa enggak? Waktu saudara bertobat? Belum. Yang berubah apa? Yang berubah adalah hati dan roh kita, karena kita mengalami jamahan supranatural. Makanya ada orang sekalipun dia masa lalunya sangat jahat, tapi begitu mengalami sentuhan Roh Kudus, dia insaf, dia melihat hidupnya itu kotor, dia butuh Tuhan, dia nangis-nangis waktu altar call. Itu hatinya, rohnya terbuka, mengalami sentuhan Tuhan. Tapi maaf, ini belum berubah loh ya, belum berubah. Selama tiap hari kalau kita nggak belajar berubah, kita akan gitu-gitu aja. Jujur Bapak Ibu ya, jujur, masih banyak anak Tuhan yang dari kecil mungkin udah Kristen sampai besar, masih punya pola pikir, kalau ngadapin masalah, negatifnya dulu yang dipikirin. Padahal tiap hari dengan firman Tuhan loh. Tapi kalau ngadapin masalah, selalu negatifnya dulu pikirin. Dan akhirnya orang ini sering berkata apa? Jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti, jangan-jangan nanti. Khawatir, bingung, takut, itu pola pikir itu. Ada lagi saudara ya, anak Tuhan yang dari kecil sudah Kristen, dalam bergaul ya, pola pikirnya itu selalu lihat yang buruk, yang buruknya orang. Ada kayak gitu, ada. Sekitar 3 bulan lalu saya nangani konseling rumah tangga. Suaminya telepon saya, Pak Nason, tolong nasihati kami, Pak, Bapak datang ke rumah. Bingung saya ngadap istri saya. Sampai sana, mereka berdua. Saya tanya, Ibu, apa yang Ibu mau sampaikan tentang Bapak? Dia cerita, setengah jam loh. Saya nunggu, dia cerita tentang kejelekan suaminya semua. Dari A sampai Z, mulai dari salah taruh jemuran, lupa kasih makan anjing, buat semua. Setengah jam kita nunggu. Udah selesai, saya tanya Bapak, kira-kira apa yang perlu ditanggapi dari Ibu? Nggak ada Pak. Kok nggak ada? Apa nggak ada kelemahan Ibu? Ada, tapi saya lihat kebaikannya. Kelebihan saya banyak, jadi karena lihat kelebihannya, kekurangannya saya abaikan. Oh gitu. Ibu, saya mau nanya, Ibu tahu kelebihan suami apa? Nggak tahu. Satu pun nggak tahu. Dia geleng-geleng, nggak tahu. Jadi sejak nikah sampai anak SMA, satu pun nggak tahu kelebihan suami. Dia bilang, enggak. Saya bilang gini, Ibu maaf, saya mau nanya, Ibu bisa bedakan nggak mata lalat dengan mata lebah? Ibu bisa bedakan? Saya mau nanya Bapak Ibu, sih bisa bedakan mata lalat dengan mata lebah itu apa bedanya? Mata lalat itu lihat sampah, kotoran yang jijik-jijik itu lalat. Pulang buat bakteri dia. Kalau lebah nggak lihat bunga. Dia dapatkan bunga, dia ambil sarinya, pulang bikin madu. Nah, saudara mata yang mana? Saudara tahu, itu kan konsep berpikir itu. Iya. Saya bilang, Bu maaf ya. Berarti saya bisa simpulkan, engkaulah sumber pertengkaran di rumah tangga ini. Makanya ekonomi kalian sulit itu.
Saudara saya beritahu ya, tidak ada rumah tangga yang bertengkar diberkati, itu nggak ada. Yang diberkati adalah mereka yang suami istri rukun, pasti diberkati. Amin. Iya, itu dari mana? Ini loh, berpikir itu. Ada lagi saudara ya, ini konsep berpikir banyak anak Tuhan. Ada lagi anak Tuhan kalau menghadapi masalah selalu berkata, aku udah nggak bisa, aku udah nggak sanggup. Betulkah nggak bisa? Betulkah nggak sanggup? Buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Saya menghadapi masalah, maaf saudara ya, saya tidak pernah kalah, bukan sombong. Saya pegang ayat ini, saya taruh di otak saya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pegang apa kata Tuhan untuk kita, bukan apa kata kita, apa kata orang tentang kita. Pegang apa kata Tuhan tentang kita. 1 Korintus 10 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 1. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 2. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. 3. Sehingga kamu dapat menanggungnya. 4. Masihkah kita berkata gak bisa? Saudara, kalau kita berpikir gak bisa, akhirnya jadi gak bisa. Padahal sebenarnya kita bisa. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Amin. Coba bukain, buka ayatnya. Amsal 23 7a. Kita agak banyak buka ayat saudara ya. Amsal 23 ayat 7a. Ini masalah konsep berpikir ini. Kalau saudara berpikir gak bisa, ya betul-betul jadi gak bisa. Padahal sebenarnya engkau bisa. Amsal 23 ayat 7a. Dikatakan di sana, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Apa saudara? Demikianlah ia. Gini Bapak Ibu ya, sebenarnya ada banyak ribuan masalah hendak menerjang hidup saudara. Tapi semua masih ditahan oleh Roh Kudus. Tuhan aja izinkan satu persatu yang bisa saudara tanggung, itu yang diizinkan masuk dalam hidup saudara. Tuhan tahu kalau itu kekuatan saudara, tidak akan masuk itu. Amin. Tuhan tahan itu semua. Saya makanya Bapak Ibu kalau saya menghadapi masalah, saya katakan, Tuhan aku yakin aku pasti bisa. Kalau Tuhan tahu aku nggak bisa, ini nggak akan terjadi. Tapi kalau ini harus terjadi, aku yakin aku bisa. Makanya semua masalah saya selesai dengan baik Bapak Ibu. Iya. Bulan lalu kan Februari sempat nggak bisa ngisi di sini. Ya, Mbak Elin tahu saudara ya, saya kena asam lambung. Masuk rumah sakit saya pneumo loh seminggu. Ya. Itu akhirnya mempengaruhi asam lambung itu, saya baru ngerti. Kena infeksi paru-paru, jantung saya bengkak. Yang kata dokter itu kayak ini, maaf Pak Nason. Ini kayaknya ini masih dugaannya, ada tumor di paru-paru. Makanya waktu berangkat dari rumah, udah kayak mau mati saudara. Istri saya udah nangis-nangis karena panjang jalan saya katakan, aku kayaknya nggak bisa hidup lagi nih. Aku mau mati. Karena memang susah bernapas Bapak Ibu. Aku mau mati. Begitu sampai di UGD kaset karena saya katakan, aku mau mati. Ini Bapak Ibu ya, waktu saya katakan aku mau mati, badan ini makin sakit gitu loh. Bukan makin lega, makin sakit, makin sesak napas. Ya, tapi memang karena ungkapan manusia biasalah, aku sakit. Sampai akhirnya waktu istri saya ngurusin administrasi di rumah sakit, Roh Kudus bilang gini, cabut kata-katamu itu. Saya bilang, ya Tuhan, aku memang gak kuat napas Tuhan. Cabut kata-katamu itu. Kalau saudara banyak berdoa pasti dengar suara Tuhan Bapak ya. Akhirnya ya Tuhan, aku tahu aku salah. Saya diingatkan lagi ayat ini. Saya katakan ini, aku percaya Tuhan Engkau beserta dengan aku. Aku yakin aku bisa. Aku minta kuasa-Mu jemaahku Tuhan dalam nama Yesus. Waktu saya katakan begitu Bapak Ibu, itu ada urapan mengalir seperti air dingin dari kepala. 2 kali. Langsung lega badan saya saudara. Yang tadi sakit-sakitan seperti langsung plong. Nah, habis itu kan lewati proses medis Bapak Ibu ya, karena sudah masuk, sudah daftar segala macam. 5 hari proses medis, waktu diperiksa semuanya bersih. Termasuk tumor itu tidak ada. Tepuk tangan bagi Tuhan. Coba kalau saya katakan, aku mau mati betul saudara? Iya. Bapak Ibu hati-hati ya, semua itu dari mana? Dari sini. Bapak Ibu saya mau nanya, pernah nggak Bapak Ibu menyadari bahwa masa depan tergantung dari pola pikir? Masa depan tergantung dari pola pikir. Itu rentetan begini ya. Pola pikir atau pikiran kita akan menentukan tindakan. Sebelum kita bertindak, mikir dulu. Tindakan akan mempengaruhi apa? Kebiasaan. Kebiasaan akan menentukan karakter, karakter menentukan masa depan. Orang yang punya pola pikir baik pasti akan bertindak baik. Akan muncul kebiasaan yang baik, akan muncul karakter baik. Kalau karakter baik pasti diberkati. Apa contoh karakter baik? Tidak gampang menyerah,
tidak gampang sambat, rajin, jujur, tanggung jawab, komitmen. Itu dari sini. Makanya orang kalau karakter baik, pola pikir baik, masa depan pasti diberkati. Amin. Iya, betul kata firman Tuhan. Apa yang baik, yang sudah didengar, yang patut dipuji, pikirkan itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang jadi pertanyaan, gimana ngerubah pola pikir? Buka Yosua 1 ayat 8. Hanya ada satu cara, tidak ada cara yang lain. Yosua 1 ayat 8. Bagaimana cara merubah pola pikir kita untuk jadi benar di mata Tuhan? Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa saudara? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman itu dan bertindak hati-hati, itu caranya. Saya tidak pernah temukan di Alkitab berkata berbagilah mereka yang membaca firman Tuhan, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana yang ada adalah berbagilah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Apa beda membaca dengan merenung, Bapak Ibu? Kalau membaca kita hanya tahu isinya. Kalau merenung setelah kita tahu isinya, kita koreksi diri. Sudahkah aku seperti yang kubaca ini? Lalu ada tindakan berubah. Maka dikatakan apa? Bertindak hati-hati. Orang ini pola pikirnya pasti akan berubah. Sejalan dengan firman Tuhan, dia pasti akan berhasil dan beruntung. Itu pasti. Amin. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara rutin gak baca Alkitab? Masih rutin baca Alkitab? Saudara yang tahu. Saya hamba Tuhan aja masih baca Alkitab tiap hari, Bapak Ibu. Karena saya tahu saya terbatas atau otak saya harus baca itu Alkitab. Ya. Kita dengan gadget bisa berjam-jam. Kenapa dengan Alkitab setengah jam saja tidak bisa? Gadget saudara nggak bisa ngubah masa depan, nggak bisa. Firman Tuhan ya dan amin pasti bisa. Kenapa tidak punya waktu untuk itu? Pikirkan kembali. Jadi orang benar yang pertama, pola pikirnya harus benar. Yang kedua, mari buka Filipi 3 ayat 14 sampai 15. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus telah mengalami panggilan Tuhan di Damsik, dia akan sempat mengalami kebutaan, lihat sinar Tuhan Yesus. Setelah dia dipanggil menjadi rasulnya yang luar biasa, tanggapan Paulus tidak biasa-biasa saja. Dia luar biasa, dikatakan di sana, dia lupakan semuanya, mengarahkan diri kepada panggilan Tuhan dan berlari-lari pada panggilan itu. Itu kuncinya. Yang kedua, ciri orang benar menurut kitab Filipi adalah fokus kepada Allah. Berlari-lari pada panggilan itu. Fokus kepada Allah. Saudara, saya mau beritahu, segala sesuatu yang bersifat fokus pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu yang bersifat fokus pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa. Dulu waktu kita uji coba waktu sekolah, ada kaca pembesar di bawah sinar matahari, Bapak Ibu pasti ingat kan? Itu kan titik cahaya dihasilkan oleh pantulan sinar matahari ke kaca pembesar. Semakin kecil itu semakin bisa membakar kertas, kayu bisa terbakar di sana. Semakin kecil itu makin kuat titik apinya. Semakin fokus, semakin luar biasa kekuatannya. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita sehari juga sama. Kalau saudara fokus kepada pekerjaan saudara pasti bagus. Saudara fokus pada rumah tangga saudara pasti akan bagus. Saudara fokus pada pelayanan saudara pasti akan bagus. Segala sesuatu yang bersifat fokus pasti akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa lawan dari kata fokus? Apa Bapak Ibu? Lawan dari kata fokus apa? Tidak fokus. Ya. Kata lain dari tidak fokus, apa Bapak Ibu? Teralihkan. Jadi kita mau lihat ke situ ya, tapi karena ada menarik di sana, teralihkan ke sana. Tentu memang pekerjaan iblis membuat kita tidak fokus pada Tuhan, teralihkan yang semula fokus pada Tuhan, menceng kepada yang lain. Saya temukan ada dua hal yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Yang pertama, pekerjaan yang makin sibuk. Dulu belum terlalu sibuk, masih aktif ke gereja, pelayanan lah. Ya. Disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam ibadah. Setelah mulai sibuk, mungkin naik jabatan, ke gereja sih ke gereja, tapi terlambat datangnya. Makin sibuk lagi mungkin naik jabatan ya.
ke gereja sih, tapi pas Natal Paskah. Hari Minggu biasa nggak ke gereja karena ngurusin kerjaan. Nanti lagi makin sibuk lagi, akhirnya apa? Nggak pernah ke gereja. Nanti ketemu di mana Bapak Ibu? Di ruangan ICU. Itu yang saya banyak tangani. Ruangan ICU sekarang menjadi banyak ruang pertobatan ya, banyak. Ya. Nangis-nangis lah selang dokter begini, wah, Pak Pendeta, saya memang salah, nggak pernah ibadah gini. Nanti saya janji kalau sembuh saya akan melayani. Kalau sembuh, kalau mati mana kita tahu, saudara. Entah kenapa ya selang dokter yang bikin nyadarkan kita. Kenapa bukan firman Tuhan yang sadarkan kita? Ya. Saudara, saya mau nanya, pernah nggak Bapak Ibu menyadari konsep berkat Tuhan gak jauh beda dengan kredit sepeda motor? Konsep berkat Tuhan gak jauh beda dengan kredit sepeda motor. Sebenarnya kredit yang lain juga samalah. Kita ambil contoh kredit sepeda motor. Begini saudara ya, kita kalau mau kredit sepeda motor kan bayar DP dulu kan Bapak Ibu. Amin ya. Kepada bingung semua, gak pernah kredit Bapak Ibu ya? Ya, ini saya beritahu supaya nanti kalau kredit gak kaget Bapak Ibu ya. Kalau mau kredit itu bayar DP dulu, uang muka, nanti motor dikirim ke rumah. Saya mau nanya, apakah setelah itu tanggung jawab kita selesai? Tidak, kita mesti bayar cicilannya. Apa yang terjadi kalau cicilan kita tidak dibayar atau kendor membayar cicilan? Motor akan ditarik oleh leasing. Amin saudara. Berkat Tuhan juga sama. Saudara katakan minta berkat apa? Mungkin berkat rumah atau pekerjaan, banyaklah. Doa-doa saudara, ketaatan saudara, ketekunan saudara dalam Tuhan sebelum dapat berkat itu DP. Setelah dapat berkat, saudara mesti bayar cicilannya, jangan kendor. Apa cicilannya? Setelah diberkati, apakah jam doamu kendor? Setelah diberkati, apakah ketaatanmu kendor? Setelah diberkati, apakah jaga kekudusanmu kendor? Kalau semua kendor, ya dicabutlah Bapak Ibu. Iya. Saya pelandor 30 tahun Bapak Ibu ya, nangani banyak kasus jemaat. Karena kami ngadapi jemaat itu door to door kasus jemaat. Ada orang udah diberkati, tiba-tiba bung habis. Sakit yang gak sembuh-sembuh, ditipu bolak-balik, habis. Nanti dia apa? Ibadahnya kendor. Saya punya adik Bapak Ibu ya, ada di Amerika, di California. Namanya Santi. Dia pernah cerita, tapi udah lama kejadiannya. Ada orang Indo ke sana cari kerja. Katanya kalau di California ini anak-anak Tuhan itu kompak. Apalagi anak Tuhan dari Indo sama-sama kompak mendoakan mereka yang dari Indo cari kerja. Jadi katanya orang ini nggak ada keluarga di sana. Jadi satu gereja berdoa untuk dia dapat kerja. Gini Bapak Ibu ya, cari kerja di Amerika itu nggak gampang loh ya. Kalau ingin dapat UMR itu mesti ada working permitnya, ada izin kerja. Itu mesti beberapa kali sidang. Tapi orang ini 3 bulan ikut gereja, pelayanan segala macam, didoakan satu gereja, dapat kerjaan UMR tanpa working permit. Bayangkan. Orang kepercayaan bos. Ya gimana nggak diberkati? Satu gereja berdoa. Saudara. Nah singkat cerita, setelah diberkati nggak pernah lagi muncul di gereja. Itu masalahnya. Sampai akhirnya Bapak Gembala ngomong sama adik saya, Santi, itu orang gereja yang waktu lalu orang dari Indo kok nggak pernah muncul lagi? Iya Pak, saya juga kurang tahu. Coba sama temanmu kunjungilah, itu ada apa itu? Akhirnya adik saya sama pengurus gereja datang ke apartemennya. Tanya, kamu kenapa nggak gereja teman-teman? Rindu loh. Aduh sorry Santi, saya nggak bisa gini karena wah ternyata dia orang kepercayaan bos, mengawasi beberapa cabang perusahaan. Bayangkan belum ada working permit loh. Ya jelaslah satu gereja berdoa bagi dia. Apa nggak gempar tuh surga saudara ya? Terus adik saya bilang gini, iya ngertilah. Tapi bagaimanapun juga kan, kamu jangan gak ke gereja lah. Itu kan dari Tuhan. Iya nanti aku akan atur. Adik saya bilang sama saya, tahu Son, pertama kami kunjungi gak datang. 2 minggu kemudian kami kunjungi lagi gak datang. 3 minggu dikunjungi lagi gak datang. Akhirnya adik saya berkata, capek lah. Gak usah lah boro-boro hargai Tuhan. Hargai kami itulah yang datang. Bo datang sekali kayak kenapa? Ini gak datang sama sekali. Asal lah, pasal bodoh. Terus ada saya bilang gini, tahu 2 bulan kemudian kecelakaan dia. Karena kecelakaannya dia, kecelakaan dia dikeluarkan dari kerjaan. Karena patah kakinya nggak bisa kerja. Akhirnya keluarkan dari kerjaannya. Nah di sana kan tidak ada BPJS, asuransi juga nggak ada. Otomatis biaya pengobatan, gaji tabungannya itu habis sudah, kembali nol. Saudara mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Janganlah. Makanya saudara kalau udah diberkati bayar cicilannya. Jangan sampai gara-gara kita diberkati, kita tidak lagi fokus pada Tuhan. Ini hal yang pertama membuat kita tidak fokus, pekerjaan yang makin sibuk. Yang kedua, persoalan yang datang silih berganti. Ini membuat juga kita tidak fokus. Hari Senin ada masalah, belum selesai muncul Selasa, belum selesai muncul Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu hang waktu ke gereja.
Saudara, saya pernah ngalami ya, waktu saya pernah cerita sini, saya berangkat dari keluarga berantakan. Memang akhirnya Tuhan pulihkan orang tua saya, tapi prosesnya itu, waduh. Saya masih ingat berapa kali ke gereja, mama dipukul, ditonjok mukanya, pingsan saudara. Bapak saya didikan militer. Itu depan saya, jatuh, bang, itu kepala tembok, bang. Hampir tiap hari kayak gitu. Coba. Kami waktu itu masih SMP, nggak bisa apa-apa saudara. Saya berangkat waktu saya mau angkat mama saya ke tempat tidur, bapak saya bilang, pergi kalian, kau usah urus itu. Akhirnya saya sama adik-adik berangkat naik beca ke gereja. Sampai di gereja, muka lihat pendeta, pikiran ke rumah, mama gimana? Karena seperti itu, saya pulang gereja nggak dapat apa-apa bapak ibu. Saya menanya saudara, mujizat terjadi karena apa? Karena iman. Iman timbul dari mana saudara? Mendengarkan firman Tuhan. Iblis berusaha putus rantai itu. Supaya kita tidak punya iman, agar mujizat tidak terjadi, dikacaukanlah kita waktu dengar firman Tuhan bapak ibu. Hati-hati, itu permainan setan. Nah, saya cerita sama kakak rohani saya. Kakak rohani saya berkata gini, Son, coba nanti hari Minggu ya, kau datang lebih awal ke gereja, setengah jam. Persiapkan hatimu di sana supaya kau pulang tidak sia-sia, kau bisa bawa firman Tuhan. Akhirnya saya pakai bapak ibu ya. Saya waktu itu gereja, bukan gereja karismatik bapak ibu, gereja GKI. Nah, setengah jam sebelum ibadah itu ada yang main piano, pengerja gerejanya. Jadi suasana itu teduh sekali. Saya datang setengah jam, adik-adik nyusul belakang bapak ibu ya. Saya duduk di bangku gereja paling belakang. Situlah saya doa, saya nangis, saya doa, saya nangis. Setengah jam. Jadi begitu masuk ibadah, saya sudah siap. Firman Tuhan ditaburkan, saya sudah terima dengan baik. Itulah saya pakai untuk menghadapi masalah rumah tangga keluarga saya. Akhirnya selesai dengan mujizat Tuhan. Amin saudara. Jadi makanya bapak ibu, kalau bapak ibu ada masalah, datang ke gereja lebih awal lah, persiapan hatimu. Supaya engkau pulang bawa firman Tuhan, ada iman. Itu akan engkau pakai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi ini yang kedua yang buat kita tidak fokus, persoalan yang datang silih berganti. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri orang benar di hadapan Tuhan? Mari buka Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat yang ke-9. Jadi yang pertama, pola pikir harus benar. Yang kedua, fokus kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Poinnya adalah lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ciri orang benar yang ketiga adalah memiliki iman yang bertindak. Paulus katakan, semua pengajaran yang sudah kau terima, teladan hidup yang kau lihat daripadaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Saya menanya bapak ibu, pernah nggak saudara menyadari kinerja sorga bergantung dari sikap kita? Kinerja sorga bergantung dari sikap kita. Sorga itu bertindak atau tidak sesuaikan dengan sikap saudara. Maaf saudara, maaf, saya kurang setuju dengan istilah kita ngalir saja. Saya kurang setuju. Ngalir dalam artian waktu, oke, kita memang menunggu waktu Tuhan. Tapi kalau nunggu reaksi Tuhan, tidak. Aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Tuhan akan bertindak menyesuaikan dengan sikap saudara. Buka Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Supaya kita paham, Tuhan akan lakukan bagiannya kalau kita lakukan bagian kita. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, nggak dapat. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Ada kalanya aku berkata, aku di situ Tuhan ya, tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Kepada satu bangsa Tuhan katakan aku akan hancurkan, tapi karena mereka bertobat nggak jadi. Tapi kepada satu bangsa aku akan berkati, namun karena mereka menceng jalannya dari firmanku, nggak jadi diberkati. Jadi Bapak Ibu, aksi kita menentukan reaksi Tuhan. Makanya Paulus katakan, lakukan firman Allah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau.
Makanya Bapak Ibu setelah saudara dapatkan firman Tuhan, baik di sini maupun di gereja, apalagi kalau firman Tuhan menemplak saudara, lakukan itu. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Ya. Kesaksian terakhir sekitar berapa tahun lalu? Ya, tahun lalu kalau salah. Saya nangani kasus. Maaf kalau saya cerita plan saya Bapak Ibu ya. Ada suami istri minta saya doakan anaknya autis. Sekitar usia kelas 1 SD kalau salah. Nah, biasa sebelum saya berangkat saya akan doa dulu, saya tanya Tuhan, ini masalahnya apa? Setelah saya dapat baru saya berangkat. Sampai di sana, jadi berhadapan dengan saya itu orang tuanya sama opa oma si anak itu. Yang cerita tuh mamanya. Jadi gini Pak Nason, anak saya ini autis dari kecil Pak, katanya dari kandungan. Anak saya ini Pak, ada virusnya autis itu. Ini orang kaya Bapak Ibu ya, jadi berobatnya itu ke luar negeri semua. Amerika, Singapura. Itu pun juga nggak sembarangan, itu semua rata-rata prof semua. Menurut prof ini, jadi itu ada virusnya Pak. Saya juga baru tahu Bapak Ibu ternyata ada virus juga autis itu. Anak saya itu kena virus ini Pak. Wah, oh gitu. Opanya juga bilang, iya Pak, cucu saya juga ini kena virus Pak. Ini gini. Oh. Selesai mereka ngomong, baru saya ngomong. Maaf Bapak Ibu ya maaf. Anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu ini autis bukan virus tapi karena dosa orang tua. Begitu langsung. Apalagi mamanya ini langsung. Mamanya ini, kalau nggak bertobat Bu, engkau tidak akan jamah Tuhan. Anak muda akan sembuh. Nah waktu saya ngomong mamanya, karena saya ngomong tak gitu, si opa datangi saya, Pak Nason, kalau bisa Bapak ngomong bertiga sama anak mantu saya di kamar depan Pak, monggo. Akhirnya ke kamar depan kami bertiga, udah bertiga langsung aja tak, maaf Bu ya, ibu selingkuh kan, berzina toh, ya langsung dikakek. Rupanya nih aib keluarga yang ditutupi sudah lama ini. Ya. Terus anak ini hamil di luar nikah kan? Itu dosa kalian, ini bukan virus. Maaf Pak Bu, ya maaf. Kita ini orang tua tuh seperti kalau ibarat rumah, kita tuh atapnya. Kalau atap bocor ya basah, bukan lantainya yang dipel, atapnya itu diperbaiki. Ini imbas dari dosa kalian. Tak gitu langsung. Ibu mau bertobat apa enggak? Mau bertobat apa enggak? Tak gitu langsung. Saudara tahu yang kasihan adalah dia selingkuh dengan teman suaminya, kasihan suaminya, ditusuk dari belakang. Sampai suami bilang, saya tuh kurang apa Pak, sudah berapa kali bolak-balik nasihati, tapi saya nggak perokok, saya nggak, tapi entah kenapa saya diperokok begini, sampai nangis suami saudara. Saya bilang Pak, saya ngerti Bapak sakit, tapi bagaimana juga, Bapak juga ada salah, karena ini hamil luar nikah. Udahlah, masing-masing bertobat, saya bilang gitu. Kalau mau sungguh-sungguh anak saudara sembuh, nanti tolong datang ke tempat saya pelepasan. Akhirnya diarahkan dari Sabtu pelepasan tempat saya. 2 orang itu kita doakan pelepasan. Saya bilang ibu sungguh-sungguh bertobat ya. Itu kan kembali firman Tuhan Bapak Ibu ya, bertobat. Dia bertobat, dia janji tidak lagi hubungan dengan laki-laki itu, dan mereka berjanji depan Tuhan tidak lagi bahas ini, tutupi dosa itu, jangan diungkit-ungkit lagi karena bisa sakit hati. Kita lihat yang ke depan. Saya bilang Bapak Ibu, kita lihat ke depannya, jangan ungkit masa lalu lah. Saya juga punya masa lalu jelek kok. Kita lihat ke depan lah, supaya anakmu sembuh. Akhirnya mereka saling memaafkan, saling mendoakan, mengampuni, selesai. Kami doakan hari Sabtu. 2 minggu kemudian saya dapat telepon, dia bilang Pak terima kasih, anak saya sembuh total. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sembuhnya nggak langsung Bapak Ibu tapi berangsur-angsur. Kesembuhan itu ada yang langsung, ada yang berangsur-angsur. Jadi saya tanya gimana prosesnya. Saya bersyukur Pak, biasanya anak seperti ini Pak, diatur masalah makan lah, setengah mati, nanti lari sana, lari sini. Ini kok bisa diatur? Tambah lagi gurunya berkata, kok udah berubah ya si Sinyo? Ya. Biasanya kalau ada guru ngajar begitu, dia kemana-mana fokusnya, perhatiannya. Tapi begitu dapatkan pengajaran itu dia lihat terus gurunya. Berarti ada perubahan. Kami nggak perlu doakan anaknya, kan yang bermasalah adalah orang tuanya itu. Nah jadi gini Bapak Ibu ya, setelah orang tuanya melakukan firman Tuhan, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera memberkati keluarga mereka. Miliki iman yang bertindak. Yang mengerti katakan amin. Ayat terakhir, mari buka. Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Dikatakan di sana, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau kita hidup berpadanan sesuai dengan Injil Kristus, Alkitab berkata roh kita pasti akan kuat. Mulai hari ini pola pikir saudara harus benar. Yang kedua, fokuslah kepada Allah. Lalu yang ketiga, miliki iman yang bertindak. Kita tundukkan kepala.
Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan, biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Saat engkau tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan, saudara. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ke gereja? Sudah berapa lama kita baca firman Tuhan, terima pengajaran firman Tuhan? Dan pertanyaan kedua, sudahkah pola pikir kita berubah? Yang tahu itu hanya engkau dan Tuhan, Bapak Ibu. Saudara yang tahu apakah pola pikirmu masih dulu seperti itu sampai sekarang? Apakah udah mulai berubah? Apakah setiap menghadapi masalah selalu negatif? Setiap menghadapi masalah selalu berkata gak bisa? Itu engkau yang tahu. Dan sebagai hamba Tuhan saya memberitahu, selama pola pikirmu gak berubah, lihat hidupmu tidak akan pernah berubah. Sentral hidup kita di pola pikir, Bapak Ibu. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau saudara ingin mengalami masa depan yang cerah, miliki pola pikir firman Allah, engkau pasti akan diberkati Tuhan. Kalau yang kedua, apakah saudara masih fokus pada Tuhan? Bapak Ibu, seharusnya kalau kita diberkati, kita makin merendah. Makin diberkati, makin merendah. Makin diberkati, makin bersuka cita, dekat Tuhan, cinta Tuhan. Kalau seperti itu kita lakukan, maka saudara akan tetap diberkati. Dan berkatmu pasti akan awet. Oke lah, kita datang menghadapi banyak persoalan. Jangan sampai persoalan itu membuat kita tidak lagi fokus waktu beribadah. Pada waktu sudah datang ke gereja, fokuslah untuk dengarkan firman Tuhan, supaya engkau datang tidak sia-sia. Engkau pulang dapatkan firman, menjadi bekal supaya imanmu bertumbuh, dan disitu akan mulai Tuhan akan lakukan mujizatnya. Fokus kepada Allah. Lalu yang ketiga, milikilah iman yang bertindak. Saya percaya pada waktu kita beribadah di gereja, persekutuan doa di sini, saya percaya pasti ada pengajaran yang menemplak saudara. Saya berharap waktu saudara ditemplak firman Tuhan, ditegur firman Tuhan, berubahlah, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada siang hari ini. Ajar kami untuk hidup benar di mata Tuhan. Apapun masalah yang hadapi, baik besar kecil, dari luar dan dalam, ajar kami untuk benar di mata Tuhan. Karena kami tahu pembelaan Tuhan hanya berlaku bagi mereka yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak
kuasa dan layak puji. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan berkati dari awal hingga selesainya. Biarlah Tuhan ibadah tempat ini yang selalu diadakan di Jumat, Engkau memberkati. Sehingga setiap anak-anak yang datang didewasakan imannya. Mereka semakin mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan, kuasa urapan hadirat yang kami rasakan pada siang hari Tuhan. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada hari ini boleh naik tatamu yang kudus menjadi persembahan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali beraktivitas melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami. Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami. Kami mengangkat hati dan wajah kami ke takhta-Mu dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari ini adalah berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkati.